Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk minggu ketiga ya, seni pertunjukan dan pariwisata. Lalu kenapa ya harus ada seni pertunjukan gitu kan? Maksudnya seni pertunjukan untuk pariwisata itu kenapa? Sementara kalau dari kementerian itu, apakah seni itu di bawah kepariwisataan kan tidak? Sekarang masih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, jadi kebudayaan itu seni itu masih di bawah kebudayaan. Kemudian pariwisata ya, pariwisata. Kalau kita pergi, kalau saya pergi ke memasukkan proposal, artinya minta izin penelitian misalnya ya, hubungan penelitian saya dengan pariwisata. Nah itu tetap saja saya berhubungan dengan kabit kesenian gitu, artinya di bidang kesenian bukan di bawah kepariwisataan. Eh, apa namanya itu sekarang, dinas ya, dinas pariwisata bukan, tapi dinas pendidikan dan kebudayaan. Nah ini yang sebenarnya dilema. Dia punya kepentingan sendiri sendiri, artinya seni di bawah kebudayaan dan pariwisata memerlukan seni. Dia menganggap ada yang kadang-kadang dia saling tumpang tindih. Kalau kita tanya misalnya ya dulu, kalau ketika saya pergi ke tahun 2016 masih kayaknya pariwisata dan kesenian, artinya kesenian ini di bawah dinas pariwisata. Tapi setelah saya kemarin tuh ada lagi pergi, rupanya tidak gitu, tidak lagi gitu kan. Ya tapi tidak apa-apa, karena dengan adanya dua bidang yang berbeda itu, pariwisata dan seni, itu sebenarnya menjadikan kalau pariwisata itu membutuhkan kesenian misalnya, jadi memberi peluang untuk seniman-seniman itu berkarya di bidang pariwisata. Tapi sebenarnya untuk pariwisata itu sendiri sering orang mengartikan, tengoklah di Bali itu pariwisata hancur-hancuran jadinya seni gitu kan, seperti itu. Tapi kalau kita pikir-pikir di dalam di masa yang serba berubah ini, kadang-kadang seni seni itu tidak seni itu tidak lagi berjalan dalam ritual-ritual yang kita ritual yang semestinya gitu. Artinya seperti contoh lah, tari apa namanya, tari takudo, yang tari asyik, tari ini semua itu kan katanya dalam kendurisko dari musim panen, tapi semuanya tuh dibuat-buat, artinya direkayasa. Nah rekayasa itu kan sebenarnya pariwisata. Bagaimana mendatangkan, mempertontonkan sesuatu itu kepada orang yang tidak terlibat dalam kegiatan itu. Nah itu kan sebenarnya untuk keperluan pariwisata gitu kan, untuk keperluan pariwisata. Nah itu yang saya melihatnya, ternyata rekayasa itu sudah ada sebelum, bukan karena pariwisata rekayasa itu ada. Contohnya di dalam pesta perkawinan, em, jarang sekali tari itu ditampilkan, kesenian tradisi itu tidak ditampilkan pada acara siang itu, artinya pesta itu gitu kan. Tapi ditampilkan ketika malam hari, besok orang mau berada itu malamnya. Jadi malam bajago-jago, malam mairi gitu kan. Ada istilah seperti itu, malam mairi itu kalau di tempat ibu di pesisir. Malam mairi itu besok orang mau pesta tuh, malam ini orang memasak, malam mairi, mairi bawang segala macam tuh orang besok, karena orang biasanya masak tuh pagi gitu. Jadi acaranya jam 2, sementara sekarang kan udah berubah semuanya. Jam orang nikah kadang jam 8 bisa. Nggak dihadiri oleh orang banyak nggak apa-apa waktu nikah, tapi dihadiri oleh keluarga saja. Ada mau angkokadinya atau penghulunya menikahkan, ya udah gitu. Orang ingin pestanya praktis gitu kan, jadi bisa saja sehari, kalau misalnya 2 hari sampai nikahnya setelah zuhur gitu. Kadang-kadang udah berebut dengan asar atau maghrib gitu, seperti itu. Nah itu kalau pada umumnya di kampung kan seperti itu, jadi 2 hari berbako, semuanya masih sore-sore, kegiatan-kegiatan masih sore gitu, karena siang atau pagi itu orang bekerja gitu kan, seperti itu. Nah jadi bagaimana kalau misalnya untuk keperluan pariwisata, tentu eh, orang yang seni pertunjukan yang kita pertontonkan itu untuk orang yang istilahnya singgah lewat saja, artinya dia tidak berlama-lama gitu loh. Jadi kalau misalnya dia tidak akan hadir di dalam sebuah ritual gitu,
dia tidak akan hadir dalam ritual itu, dia tidak akan berlama-lama. Itu prinsip wisata itu kan dia melihat, berkunjung dalam masa yang singkat tapi melihat atraksi atau menikmati alam sebanyak-banyaknya gitu kan. Kalau contohnya kalau kita pergilah, misalnya kita pergi ke Pekanbaru, kita ingin ke sekarang kan mall udah jadi tempat wisata juga ya, menjadi sebuah penelitian juga menarik sebenarnya. Kan kadang kita kehilangan apa yang akan diteliti, apa yang diteliti. Apakah Anda tahu misalnya di mall, di apa namanya, di Transmart ya. Transmart itu apakah ada seni pertunjukan, tari-tari untuk ulang tahun, festivalnya. Memang kita tidak di Padang tidak termasuk kota besar jadinya ya. Palembang tuh besar gitu kan. Kalau di tempat-tempat lain tuh ada pertunjukan. Kalau Ibu waktu di Malaysia tuh ke mall-mall tuh ada saja pertunjukan tuh di lobi pertama itu, di lantai pertama kan tingkat misalnya ada 12, kita buka bulat gitu, kita menonton dari atas ke bawah tuh ada pertunjukan-pertunjukan, tetapi ya memang ada event-event tertentu, misalnya di Diwali, Hari Raya India, misalnya apa namanya, Hari Raya Cina misalnya gitu, seperti gitu. Kalau kita kan Imlek gitu kan. Nah, jadi semuanya itu terpaksalah kita, untuk kepentingan orang yang datang dalam waktu yang singkat itu, terpaksalah kita kemas. Jadi makanya Sudarsono itu mengeluarkan kriteria seni pertunjukan itu singkat, padat ya, bervariasi, kemudian tercabut dari ritualnya karena orang menonton ya tidak mungkin ikut terlibat dalam ritual itu. Kemudian apa lagi ya, apa, harganya murah, terus mudah untuk dibawa. Jadi kalau mudah dibawa itu sebenarnya kan prinsipnya terjangkau oleh kocek seniman, wisatawan gitu. Harganya itu, harga tiketnya tidak begitu mahal gitu. Makanya kalau kita pergi ke Wisnu Kencana di Bali itu mahal ya, pertunjukan itu mahal. Padahal kalau kita lihat pertunjukannya itu ya biasa-biasa saja gitu. Lebih bagus yang apa, di Purwowisata. Kalau di Jogja itu kan ada Purwowisata, ada Prambanan gitu kan, bulan purnama gitu kan. Nah itu. Jadi itu yang saya melihatnya, bahwa seni pertunjukan wisata itu memang dikemas. Jadi sebenarnya lalu siapa yang menciptakannya gitu loh. Kita terpaksa menumpang kesenian kita itu di tempat-tempat destinasi pelancongan itu. Kita menumpang jadinya, kita harus tempat-tempat, misalnya kalau Anda misalnya nanti mengajar, ada pelajaran kesenian, terus Anda mengajarkan di kelas, tampilkanlah di tempat-tempat wisata. Kalau sekarang tempat wisata itu kan jadi tempat selfie aja ya. Saya tidak tahu kapan di pelataran Jam Gadang itu ditampilkan randai gitu kan. Apakah ada setiap minggu atau seberapa ditampilkan? Sejak dulu saya penelitian itu tapi nggak ketemu. Yang ada di Medan Balinduang. Karena apa? Karena kita tidak ada payung yang seperti di Madinah. Kalau di Madinah itu kan hujan hari, kita di bawah payung itu berlindung gitu. Jadi enggak ya, saya ketika itu nggak mendapatkan hujan ya, hujan gerimis sedikit aja. Tapi harusnya kita di tempat seni pertunjukan itu ada payung yang misalnya kalau hari hujan hidup apa payung, sebenarnya bisa aja dibiayai barangkali ya, tapi ya enggak tahulah kebutuhan pemerintah dalam politik segala macam ya, jadinya kadang terpakai-pakai juga mungkin duit APBN tuh. Nah itu seperti itu. Jadi intinya seperti tugas yang Ibu berikan tuh kan, Anda nanti menampilkan kesenian di daerah destinasi pelancongan tempat Anda gitu kan. Kan itu yang kita di dalam komitmen pertama untuk pertemuan tuh. Jadi Anda jadi bagaimana sih Bu tari apa yang mau ditampilkan? Tari untuk pariwisata sebenarnya adalah ekspresi budaya. Jadi kita tidak bisa menampilkan tari-tari kreasi yang tidak ada akarnya. Belajarlah Anda untuk research di dalam untuk membuat tari. Sebenarnya kita tidak hanya research untuk kepentingan ini saja gitu loh, untuk kepentingan skripsi saja, tetapi riset kepada gerak-gerak tari yang akan dikembangkan. Jadi saya, karena pariwisata itu adalah orang luar yang akan melihat budaya kita, sesuatu yang unik, yang eksotik di tempat kita. Jadi hendaknya tari-tari yang akan Anda kemas, seni-seni pertunjukan yang akan Anda kemas itu adalah ada di tempat itu sendiri. Walaupun misalnya ya mungkin tidak dari seni sendiri, tidak dari sini, misalnya merendang.
kegiatan merandang misalnya, Anda buat tari merandang gitu, membuat randang. Bagaimana dia mempersiapkan kayu, bagaimana dia berjalan mengasengkan tungku, bagaimana mempersiapkan daging, bagaimana memarut kelapa, bagaimana meremas santan segala macam. Mungkin itu yang akan Anda buat rekonstruksi. Jadi rekonstruksi dari apa-apa peristiwa budaya yang ada di tempat itu. Jadi Anda jangan risau. Kadang Anda kan tentu pikir kalau misalnya di tempat saya hanya orang menggampo Gambie, Bu. Iya, tari menggampo Gambie, tari menggampo bagian Gambie pun ada. Orang-orang dulu tuh lebih kreatif ternyata dari kita. Kalau contoh tari piring itu kan dia ekspresi daripada ke sawah. Jadi petani, bertanam. Kayak tari bertanam. Terus gini. Terus menyabi misalnya. Terus mengukur kerambi misalnya, bacamin misalnya, itu kan hal-hal yang tradisi yang ada. Tetapi jangan merekayasa sesuatu yang seperti cerita novel. Novel artinya fiktif gitu. Jangan. Diharapkan Anda menggarap karya-karya itu berdasarkan destinasi perwisatanya itu Anda mengenalkan budaya di mana Anda berada itu kepada orang lain. Sekarang tuh kesenian di negeri-negeri tertentu tuh, negara-negara tertentu habis loh, punah loh. Contohnya di Pasaman tuh selain dari Ronggeng apa coba? Padahal udah banyak mahasiswa tamat dari Pasaman. Artinya mahasiswa kita tuh Sendatasi itu banyak orang Pasaman. Coba menggali tradisi-tradisi yang ada. Ada kata Pak Puji tuh basuntiang apa tuh? Saya pun tidak ingat ada suntiang apa gitu loh. Nah, coba itu yang di ini ada tari pilin salapan, salah saya selendang tuh diikatkan sama terus orang menari. Ada tari-tari coba direkonstruksi kembali, tanya-tanya sama orang kampung apa kesenian-kesenian yang ada gitu kan, yang ada di tempat Anda. Jadi bisa jadi kalau di bisnis bisa jadi kita membuat tari Yellow Puke misalnya gitu kan. Si Uri Hadam aja dari dulu sudah ada tari nelayan. Ting 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 ting, dia melihat hari gitu. Bukan main halusnya. Kalau ada yang tamat SMKI ada tari nelayan tuh cantik sekali pakai indang. Tari nelayan pakai indang gitu, pakai indang tarinya. Pam 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 pam. Pakai semuanya tuh tak tung tak tung. Dia semuanya tuh pakai bunyi indang tuh sampai dijentik tak gitu. Menarik sekali gitu loh. Mana ya yang bisa saya tirukan. Misalnya gitu kan dia tuh tak. Berbunyi indang tuh digininya. Sekarang orang tuh indang tuh digini-gini aja loh, orang kan bunyinya seperti itu. Sementara dari dulu tuh bunyinya tuh kan gitu seperti itu. Menarik sekali. Ya, Anda coba saya memberi tugas kepada Anda ya. Cari tari-tari tradisi yang bernuansa pesisir. Silakan. Ya, diantaranya tari nelayan. Anda boleh merekonstruksi tari nelayan itu menjadi tari-tari yang mungkin menjadi milik pesisir ya. Ya, silakan. Jadi itu yang saya tidak tari-tari itu kita buat itu bukan tari-tari yang glamor misalnya kayak ballroom, kayak bukan seperti itu. TikTok jangan. Tari-tari tradisi yang ada di tempat Anda itu direkonstruksi menjadi sebuah paket wisata. Nah, itu yang perlu sekali. Kenapa ya? Kalau misalnya dalam pariwisata itu kan gini. Seseorang yang diketahui wisatawan itu yang mana? Orang yang pergi ke tempat itu tidak berniat untuk menetap tuh membeli rumah di situ lalu tinggal di situ, bukan. Tapi kalau seperti saya kemarin ke Malaysia tuh bukan wisatawan. Saya sudah menjadi saya tidak layak karena saya sudah bekerja di sana, ada rumah di sana gitu kan, seperti itu. Walaupun rumahnya dikasih oleh pemerintah sana ya, tapi saya punya rumah gitu kan. Jadi wisatawan tuh orang yang berkunjung ke sana itu semata-mata untuk melihat boleh kalau misalnya seminar internasional pergi ke mana, kita pergi seminar, nah itu termasuk wisatawan gitu. Jadi jadi ada dua destinasi seni yang dipertunjukkan itu akhirnya berdampak dua. Yang satu, tari itu tetap ditampilkan untuk masyarakat setempat. Yang kedua, seni itu ditampilkan untuk
hanya untuk pendatang saja, tapi pada umumnya kita di sini membuat untuk orang datang dan untuk kita sendiri. Jadi kita kadang salah kaprah itu. Misalnya orang datang, terus kita harusnya orang datang itu ke tempat kita, dia ingin melihat budaya kita. Yang kadang dibuat kain lebar gitu-gitu, entah nuansanya entah dari mana asalnya. Kalau dikatakan pakai songket ya bagus juga songket yang dipermainkan. Ini enggak, yang dipermainkan tuh kain rok lebar kayak flamenco dance itu. Coba Anda lihat tari flamenco dance, rok kembang gitu, itu yang dikembangkan. Itu dulu kan dibuat untuk tari masal. Tari masal itu kan di lapangan. Jadi kalau pakai properti itu, walaupun sedikit penarinya dan mudah membuat konfigurasi. Nah, itu pula yang ditampilkan untuk bernuansa tradisi kita itu kan gak bagus gitu loh. Saya mengkritik kemarin di Facebook, heboh tuh siapa namanya punya sanggar Lina Urek itu. Seperti marah dia. Padahal sebenarnya kritikan saya itu betul. Artinya kenapa tari-tari itu dibuat seperti itu gitu. Kalau misalnya mau menampilkan, padahal tari kita tuh cantik-cantik pakaiannya segala macam. Nah, ditampilkan tuh tari yang pakai itu, kecuali kostumnya itu memang untuk memperkenalkan budaya kita, bermotif batik misalnya, bermotif batik tanah liat misalnya gitu kan, atau motif songket ya nggak apa-apa gitu. Diusahakanlah kostum-kostum itu ringan-ringan kainnya, tapi ada motif-motif songket atau motif-motif. Serang masjid apa aja pakai motif songket tuh. Lihat tuh, Anda melihat masjid raya Sumatera Barat, motif songket itu. Nah, itu contohnya kan. Jadi itu perwisata juga, religi gitu loh. Tapi jangan hanya kita pergi ke sana tidak semayang gitu kan, seperti itu. Nah, itu. Jadi bagaimana seni pertunjukan wisata itu memang kecenderungannya itu mengemas. Tetapi diharapkan kadang-kadang kita mengemas, di tari piring sudah ada di sana, tari payung sudah ada di sana, gelombang sudah ada. Nah, itu kasihan gitu loh. Tapi kalau untuk kita tuh enggak apa-apa kalau misalnya tari payung, tari piring, tari gelombang untuk pesta perkawinan. Makanya saya lebih cenderung sebenarnya sekarang tari gelombang kan pakai piring ya. Dulu kami kan dengan Bu Zora tuh membuat yang pakai jamba itu. Terus lama-lama sudah hilang. Jamba itu kalau untuk pesta perkawinan itu kan simbol dari orang Barale itu sebenarnya. Nah, jadi kalau pakai jamba itu sangat menarik sebenarnya. Tapi kadang sekarang jamba itu tak ada, saya tidak tahu, mungkin jamba itu karena berat jadi tidak dibeli gitu. Harusnya jamba itu kan dibuat yang ringannya. Oh ya, saya ketua labor sekarang, mungkin saya usulkan lah membuat jamba itu yang ringan supaya ada tari-tari rekonstruksi dari jamba itu sendiri. Nantilah bagaimana saya bicarakan dengan ketua jurusan. Nah, seperti itu. Jadi misalnya tari indang di Pariaman, ya jangan tari indang itu sudah punah pula nanti kan. Kalau kita munculkan sesuatu yang baru, yang asli punya kita diambil orang. Seperti di Malaysia tuh Dindin Badindin tuh ke tari dia pula katanya. Sini juga ada, kami tari endang ada Bu. Apa lagunya? Yang Dinding Badinding katanya. Terus saya bilang, kalau lagu Ikolah indang, sungai Garinggiang. Saya bilang, itu lagu di kampung saya bilang itu di negara saya Pariaman tuh ada namanya Sungai Garinggiang. Memang asal indang tuh, tari indang tuh, indang yang dimaksud indang tuh rebana kecil itu, saya bilang itu yang indang, saya bilang itu. Terus satu lagi, dulu kan heboh juga pasal lagu mereka tuh kan itu ya, lagu-lagu kita tuh kan memang menarik injek semut misalnya. Semua baru saya datang dulu lebih cenderung mereka ada namanya mata kuliahnya ko-kurikulum tuh semua mahasiswa tuh bisa mengambil tari, semua mahasiswa tuh bisa mengambil silat, semua mahasiswa tuh boleh memasak-masak gitu. Jadi apa yang tidak ada di jurusan dia, jadi setiap hari Sabtu tuh kuliahnya itu penuh kampus dengan activity itu. Nah, itu di California kata dosen saya sampai membawa pesawat itu belajar katanya. Itu kurikulumnya katanya. Jadi itu hal-hal kurikulum itu, nah itu tidak hidup di sini ya. Nah, tidak ada gezahnya gitu loh. Mata kuliah kurikulum. Jadi makanya kegiatan-kegiatan mahasiswa yang bebas-bebas tidak ada. Karena semuanya itu diatur oleh universitas. Jadi kalau misalnya ada orang IPA ingin menari, ada bakat menari, orang kejuruteraan, kalau teknik di sana tuh kejuruteraan ya. Nah, ingin menari misalnya, dia ikut. Saya mengajar di Koko Kurikulum tuh punya gaji sendiri lagi, 1.500 luar dari gaji yang dosen biasa. Nah, seperti itu. Jadi 1 jam, tapi kuliahnya 2 jam. Jadi misalnya jam 7 sampai jam 9. Jam 9 sampai jam, kadang 3 kelas gitu. Kalau 3 kelas tuh 3 kelas pula gajinya sampai 5.000 saya menerima 1 bulan untuk mengajar kurikulum tuh. Banyak mahasiswanya. Kadang kita kuliah di luar gitu, kayak tari masal gitu. Nah, di situ dia lagu-lagu lagu apa namanya?
eh itu rasa sayangnya itu rasa sayang, rasa sayang sayang, jadi mungkin dia lagunya saya tidak tahu apakah dia menyanyikan tuh, saya bilang itu lagu daerah saya bilang itu, buktinya lihat Ambon dari jauh rasa sayang sayangi, saya bilang gitu. Nah, pernah juga misalnya keroncong. Keroncong kita sudah tidak ada di Sunda Tasik, tidak ada gezahnya keroncong. Sementara di Malaysia setiap jurusan musik dia punya alat musik keroncong dan punya studio keroncong. Nah, keroncong kalau kita makan lunch, makan siang raja-raja atau menteri-menteri, dia nyanyi keroncong. Saya pernah menyanyikan keroncong. Lana melati, lila lila, lana indah permai, lana lila, lila. Pernah saya sedang bernyanyi, lalu tuanku Bainun, istri Sultan Perak, minta nyanyikan ke saya lagu Selendang Sutra. Ketika itu saya harus pakai kebaya, tapi kebaya saya masih pakai kerudung gitu kan. Nah, itu lagu untuk lunch, makan siang, keturunan ke keluarga raja itu pakai lagu makan siangnya dia pakai lagu keroncong itu. Pakai lagu keroncong. Jadi di jurusan musik sana itu ada musik keroncong, ada musik kasidah. Saya sampai di sana karena saya pandai berkasidah, kita mau mengadakan musik gambus besar-besaran. Maksudnya tuh saya membuat lagu Mal Hijrah, karena ada MTQ antar perguruan tinggi di Malaysia, tuan rumahnya USI. Ketika itu saya mengajarkan mahasiswa 30 orang menyanyi musabaqah tilawatil Quran. Lagunya Al-Quran tuh. Al-Quran huwa kitabu kalamullah allazi yaqra'ul muslimuna wal muslimati lailan naharan. Tiririt Al-Quran kalam Tuhan. Saya menyanyikan itu diiringi dengan musik orkestra. Saya rekamannya nanti lebih bilang, mungkin saya ke Malaysia boleh saya minta itu. Ada rekamannya itu. Jadi semua pemusik itu main viola diiringi dengan gitar besar tuh, bass besar tuh, ya lupa saya namanya, pakai timpani tung 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 tung, timpani besar tuh. Dulu saya diisi juga pernah nyanyi kasidah Ya Rabbi Barik, Ya Rabbi Barik, Ya Rabbi Barik wa otani, ya Allah berkatilah negeri kami, itu lagunya. Jadi ketika saya diisi dulu, saya diminta oleh Prof. Suhas Carya, seorang pendeta, dia dekan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta. Akhirnya kami membuat satu grup kelompok kasidah. Tapi di sini setiap saya menyanyi, ya di sini tuh ini ya, enggak tahu lah bagaimana. Tapi kalau sana orang bapak-bapak musiknya langsung, yang pandai-pandai main musik langsung melirik saya langsung, Bu, ibu rupanya bisa menyanyi kasidah tuh, ayo kita buat grup kasidah. Seperti itu. Karena setiap ada kegiatan tuh poin untuk remunerasi. Seperti sekarang tuh remunerasi. Boleh dosen-dosen membuat pertunjukan seperti itu. Di sini saya tidak lihat seperti itu ya. Nah, jadi tidak ada. Ya mungkin lain lah bagaimana orang musik, tari mungkin gitu. Tapi di sana tuh ada keahlian-keahlian kita, keahlian orang-orang itu, misalnya seperti Dr. Jen datang dari Australia, dia mengajar di UPSI itu, langsung mereka bawa orang Australia gitu. Artinya ada lagu-lagu klasik yang dari Australia, entah bagaimana. Australia ini kan sebenarnya termasuk jajahan Inggris ya gitu ya. Jadi orang-orang yang tidak laku di negara barat tuh pergi ke Australia, kan sejarahnya seperti itu. Orang-orang asli, orang-orang yang terbuang yang tidak ini di Eropa gitu kan, seperti itu. Jadi makanya Anda galilah kesenian apa yang ada di tempat Anda. Kalau ada kasidah misalnya, ya bisa Anda tari itu dinyanyikan, gambus atau apa misalnya, ya pakai rok lebar tuh sufi gitu. Si sufi digarap itu dengan Islamis, betul-betul Islam gitu. Tuh, saya mengharapkan Anda mengemas seni yang ada di tempat Anda itu, bukan hanya sekedar mengemas dalam bentuk asal jadi ya gitu ya. Kalau Menggaro itu ya bagaimana? Coba bawa adik-adiknya tuh pergi ke sawah itu, terus ketika pun ada musik coba bersuara-suara gitu. Coba gitu. Saya melihat kemarin ada beberapa karya dalam industri kreatif, saya tidak menampakkan itu. Jadi seni dan pariwisata itu sebenarnya berdekatan itu.
menggunakan itu. Jadi kita bagaimana Anda memberdayakan alam, bagaimana Anda memberdayakan seni pertunjukan yang ada di tempat Anda, mengemas menjadi seni pariwisata gitu. Itu yang perlu sekali seni pariwisata. Kriterianya itu seperti tadi itu. Bagaimana Anda bisa mengemas seunik mungkin gitu. Misalnya menuak padi Anda tahu, pakai lesung kan? Bagaimana itu supaya bunyi-bunyi lesung tuh menyemarakkan kepada tarian Anda, tapi lesungnya dibunyikan gitu. Atau ada lesung tuh Anda pergilah, Anda buat satu pertunjukan. Saya tak kisah sekarang bentuk tari atau bentuk musik atau bentuk drama, silahkan. Karena ini seni pertunjukan. Jadi kalau misalnya Anda pergi ke apa? Orang menumbuk padi, misalnya Anda pergi ke sana lalu Anda pakai pakaian kampung-kampung, ibu-ibu yang sana tuh Anda beri pakaian, terus di videokan, terus Anda bernyanyi-nyanyi misalnya kan, tumbuhlah padi padi mangun yang, misalnya Anda mau buat nyanyi tak apa-apa lah gitu kan, silahkan. Jadi saya tidak membatasi sekarang tari karena mata kuliahnya seni pariwisata, seni pertunjukan dan pariwisata. Silakan Anda mengemas karena berbeda antara tari untuk koreografi dengan mata kuliah ini. Seni pertunjukan pariwisata adalah bagaimana sebuah destinasi atau daerah tujuan wisata itu Anda bisa membuat sesuatu yang eksotik untuk sebuah pertunjukan gitu. Anda videokan, masukkan di YouTube, nanti konsultasinya kita seperti kalau ada mata kuliah industri negara itu dengan saya seperti itu. Oke. Sekian saja ya. Minggu ketiga ya ini. Semangat, jangan sampai absen jangan lupa diisi. Ibu tidak bisa kalau misal absen kurang 80%, jadi Anda tidak bisa mengadu kepada siapa, isilah absen tuh. Kalau nak pakai kejar teman atau bagaimana, cari tempatnya. Itu bisan saya Profesor Hermansyah di Unan itu katanya anak-anak tuh bunda kalau di rumahnya nggak bisa dia kan pergi ke tempat yang ada lainnya gitu. Jangan dia mengalasan-alasankan ini. Kita sudah memberikan kemudahan dia tinggal di kampungnya, tidak membayar uang kos di tempat-tempat kosnya lagi, misalnya di rumah. Atau kalau dia di Padang juga ya apa tujuannya gitu kan. Tapi kalau Anda ada luring juga kan, ada dosen yang kuliahnya tuh udah disarankan daring, luring gaptek. Nanti marah pula dosen-dosen yang tidak daring ya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.